Diam-diam suamiku menikah siri karena diminta ibunya, sebab aku dianggap mandul, namun ternyata justru dia yang mandul. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. 6 bulan belakangan ini aku merasa Mas Devan berubah. Selalu pulang larut malam. Bahkan terkadang ia tidak pulang ke rumah. Alasannya ia menginap di rumah ibunya. Memang rumah ibuku dan rumah ibu mertuaku berada dalam satu kota. Mas, besok mau ke rumah ibu, ucapku. Mau ngapain ke rumah ibu? Tanya Mas Devan, seakan ia keberatan kalau aku ke rumah ibunya. Ya mau ketemu sama ibu lah, Mas. Lagian kan sudah lama juga aku tidak ke sana. Jawabku mengoles skincare malam ke wajahku. Kalau tidak ada yang penting, mendingan kamu di rumah saja. Lagi-lagi Mas Devan menghalangiku untuk ke rumah ibunya. Memang kenapa sih, Mas? Aku tidak boleh ke rumah ibu kamu. Tanyaku menatapnya. Ya bukan begitu Nia, jawab Mas Devan. Ya sudah kalau kamu larang ke rumah ibumu. Besok aku ke kantor saja, mau lihat keadaan kantor, ucapku lagi. Mau ngapain kamu ke kantor? Tanya Mas Devan jutek. Kamu nanya aku mau ngapain, Mas? Jelas aku mau lihat keadaan perusahaan papaku lah, Mas. Kamu lupa ya, perusahaan itu kan milik papaku, yang sebentar lagi akan menjadi milikku. Jawabku kesal. Awalnya Mas Devan seorang karyawan biasa di perusahaan papa. Namun karena kinerjanya yang bagus, dan ia juga termasuk karyawan yang rajin dan disiplin, akhirnya papa mengangkat Mas Devan sebagai general manager. Dan tidak hanya itu, papa juga menjodohkan aku dengan Mas Devan. Alasannya supaya nanti ada yang bisa membantuku menangani perusahaan. Awalnya aku menolak, namun begitu bertemu dengan Mas Devan, aku berubah pikiran. Aku terpesona dengan ketampanan Mas Devan, dan juga sikap dia yang sangat sopan. Aku dan Mas Devan menikah 2 tahun yang lalu. Namun 6 bulan belakangan ini, dia selalu melarangku jika aku ke rumah ibunya. Selalu ada alasan setiap kali aku mau ke sana. Awalnya aku biasa saja, namun semakin hari, aku semakin curiga dengan perubahan sikap Mas Devan. Semoga ini hanya perasaanku saja. Kenapa sih, Mas? Akhir-akhir ini kamu itu selalu saja melarangku ke rumah ibumu? Tanyaku akhirnya. Lagian buat apa juga kamu ke sana nih ya? Buang-buang waktu saja. Mendingan kamu di rumah saja. Fokus kerjaan rumah. Apalagi sekarang kita lagi program punya anak. Jadi kamu tidak boleh capek. Jawab Mas Devan. Aku curiga, jangan-jangan ada yang kamu sembunyikan ya dariku. Ucapku lagi. Jangan ngaco kamu Sania. Mas Devan membentakku. Kamu bentak aku, Mas? Tanyaku tak percaya. Habis kamu itu ngeyel banget sih kalau dibilangin. Jawab Mas Devan ketus. Kemudian ia berjalan ke arah pintu kamar. Brak! Mas Devan membanting pintu dengan sangat keras. Dia kenapa sih? Mas Devan membanting pintu dengan sangat keras. Dia kenapa sih? Seharusnya kan aku yang marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan cari tahu sendiri ada apa di rumah ibu Mas Devan. Aku mengambil ponsel untuk menelpon seseorang. Namun sebelum itu aku harus pastikan dulu Mas Devan tidak mendengarnya. Setelah aman, aku menelpon Aldo, orang kepercayaan papa. Halo Aldo, saya ada tugas untuk kamu. Ucapku begitu Aldo menjawab teleponku. Katakan saja Non Sania, jawab Aldo. Saya mau
Mulai hari ini kamu awasi rumah ibu mertua saya, ucapku. Siap laksanakan, Non, jawab Aldo. Oke, saya tunggu laporan dari kamu, Aldo, ucapku, kemudian mematikan sambungan telepon itu. Setelah itu, aku mengambil laptop untuk menonton serial drama Korea favoritku, yang belum selesai kutonton. Aku melirik jam, masih jam 9 malam. Bisalah ku nonton satu episode sebelum tidur. Saat sedang asik menonton, Mas Devan masuk ke dalam kamar. Ia membuka lemari dan mengganti piyama tidurnya dengan setelan kemeja. Mau kemana kamu, Mas? Tanyaku heran. Ke rumah ibu. Barusan dia telepon katanya tidak enak badan, jawab Mas Devan sambil memakai baju. Aku ikut ya, Mas, ucapku antusias. Tidak usah, kamu di rumah saja, jawab Mas Devan dengan ketus. Katanya ibu lagi sakit. Aku mau lihat keadaan ibu, Mas, ucapku bersikukuh ingin ikut. Sania, kamu di rumah saja. Lagian aku ini kan cuma sebentar, ucapnya lagi. Akhirnya aku pun mengalah dan melanjutkan menonton. Mas Devan keluar dari kamar. Aku mengikutinya sampai ke teras. Saat mobil Mas Devan sudah agak jauh, aku menelpon Aldo. Halo Aldo, tolong kamu ke rumah ibu mertuaku sekarang juga. Mas Devan sedang menuju ke sana, ucapku begitu Aldo menjawab teleponku. Baik Non Sania, jawab Aldo. Kemudian aku memutuskan sambungan telepon. Setelah itu aku kembali masuk ke dalam kamar, melanjutkan menonton serial drama Korea. 1 jam berlalu, ponselku berdering. Ternyata Aldo yang menelpon. Jantungku seketika berdetak tidak karuan. Aku takut mendengar apa yang akan disampaikan oleh Aldo. Aku takut kalau kecurigaanku selama ini menjadi kenyataan. Halo Aldo, kenapa? Ucapku pelan. Saya sudah di depan rumah ibu mertua Non, dan saya juga melihat ada perempuan muda yang membuka pintu begitu Pak Devan datang, jelas Aldo. Dek, perempuan muda? Apakah ini sebabnya selama ini Mas Devan menghalangi aku untuk ke rumah ibunya? Begitu melihat Pak Devan datang, perempuan itu langsung memeluk Pak Devan, lanjut Aldo, yang semakin membuat nafasku naik turun. Kalau Non tidak percaya, saya akan mengirimkan fotonya, ucap Aldo lagi. Oke, kirimkan saja foto itu sekarang, ucapku, lalu mematikan sambungan telepon. Tring, aku segera membuka pesan dari Aldo, dan benar saja, di foto yang dikirimkan Aldo, nampak seorang perempuan muda membuka pintu sambil tersenyum ke arah suamiku. Bukan hanya itu, di foto selanjutnya, dia juga memeluk Mas Devan. Tunggu, Mas Devan juga balas memeluknya. Aku mengepalkan tangan dengan sangat kuat. Mas Devan, rupanya kamu sudah berani bermain api. Lihat saja, Mas, akan aku buat kamu terbakar dengan api yang sudah kamu ciptakan sendiri. Aku akan menyelidiki siapa perempuan di rumah ibu mertuaku itu. Kalau itu saudara sepupu Mas Devan, rasanya tidak mungkin, karena mereka terlihat begitu mesra. Halo Aldo, tolong kamu selidiki siapa perempuan di rumah ibu mertuaku itu. Mulai besok, awasi rumah ibu mertuaku, ucapku pada Aldo di telepon. Baik Non Sania, jawabnya. Saya tunggu laporan kamu Aldo. Aku menutup telepon dan melemparnya dengan sembarang ke atas ranjang. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke kantor, aku meminta Bi Asi untuk membuat sup ayam kampung kesukaan ibu. Tadi malam, Mas Devan tidak pulang. Katanya ia menemui ibu yang sedang tidak enak badan. Pagi ini aku akan mengantarkan sup ayam kampung ini sekaligus sarapan dengan suami dan ibu mertuaku. Tentu ini sebuah kejutan untuk Mas Devan. Tidak butuh waktu lama untuk sampai ke rumah ibu mertuaku.
Aku turun dari mobil dengan menenteng sebuah rantang berisi sup ayam kampung. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian, pintu itu pun dibuka oleh seorang wanita muda. Usianya kutaksir sekitar 19 tahunan. Aku memandang wanita itu dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Tidak ada yang spesial dari wanita itu. Bahkan soal penampilan dan fisik, aku masih jauh di atasnya. Sayang, siapa yang datang? Dapat ku dengar jelas suara Mas Devan dari dalam rumah. Dia memanggil wanita muda di depanku itu dengan sebutan sayang. Siapa? Mas Devan terperanjat kaget melihatku berdiri di depan pintu rumah ibunya. Sania? Ucapnya dengan mata terbelalak. Aku ingin sekali memaki wanita itu, namun sebisa mungkin aku tahan. Aku tidak boleh bersikap barbar yang akan mempermalukan diriku sendiri. Boleh aku masuk, Mas? Ucapku tetap tenang. Iya, Sania. Jawab Mas Devan terbata-bata. Aku masuk ke rumah ibu mertuaku, dan bertepatan saat ibu baru saja keluar dari kamarnya. Sania? Ucap ibu mertuaku terperanjat kaget. Pagi, Bu. Sapaku seramah mungkin. Kok tidak bilang kalau kamu mau ke sini? Tanya ibu seperti tidak suka jika aku ke rumahnya. Sengaja, Bu. Mau ngasih kejutan. Oh iya, ini aku bawakan sup ayam kampung kesukaan ibu. Ucapku menyerahkan rantang yang aku bawa. Ibu mengambil rantang itu dari tanganku, kemudian membawanya ke meja makan. Aku pun mengikutinya dari belakang. Namun baru beberapa langkah Mas Devan menahan tanganku. Kenapa sih, Mas? Tanyaku. Aku mau bicara sama kamu, Sania. Jawab Mas Devan, kemudian menarikku ke dalam kamar yang biasa kami tempati jika menginap di sini. Mas Devan menutup pintu, kemudian menguncinya dari dalam. Kenapa sih kamu, Mas? Tanyaku saat di dalam kamar. Kamu ngapain ke sini? Tidak bilang sama aku dulu lagi. Tanya Mas Devan dengan tatapan menahan amarah. Memangnya kenapa kalau aku ke sini, Mas? Kenapa kamu melarang aku ke sini? Karena ada perempuan itu. Tanyaku balas menatapnya dengan tajam. Jangan ngaco kamu, Sania. Perempuan itu namanya Amel. Dia anak kerabat ibu dari kampung. Jawab Mas Devan. Anak kerabat ibu di kampung katanya. Padahal tadi sangat jelas aku mendengarnya dia memanggil Amel dengan sebutan sayang. Pasti ada apa-apa di antara Mas Devan dan perempuan yang bernama Amel itu. Dan aku yakin ibu juga ikut terlibat. Terus ngapain dia tinggal di sini? Dan kamu tidak pernah cerita tentang Amel kepadaku, Mas? Ucapku. Dia itu bekerja di sini. Daripada bayar kos atau sewa rumah mahal-mahal, mendingan dia tinggal di sini nemenin ibu. Jawab Mas Devan. Aku yakin dia sedang berbohong. Oh, begitu ya. Sejak kapan dia tinggal di sini? Tanyaku berusaha menggali informasi. Sekitar 6 bulan yang lalu. Jawab Mas Devan. 6 bulan yang lalu? Sekarang aku benar-benar yakin kalau Mas Devan dan Amel ada apa-apa. 6 bulan belakangan ini, Mas Devan memang banyak berubah. Dan yang paling mencolok, dia melarangku ke rumah ibunya. Selama itu, dan kamu tidak pernah cerita sama aku, Mas? Tanyaku. Lagian tidak penting juga kan, ya? Jawab Mas Devan acuh. Aku memilih diam dan keluar dari kamar, menuju meja makan. Ibu sudah selesai menyajikan sup ayam kampung yang aku bawa. Di meja makan, wanita bernama Amel itu juga sudah duduk di sana. Aku duduk di salah satu kursi, lalu mengambil makanan ke piring. Aku ingin segera menyelesaikan sarapan, kemudian pergi dari sini. Mana suamimu, Sania? Tanya ibu saat aku mulai menyantap sarapan. Masih di kamar, Bu? Jawabku. Ya sudah,
Biar ibu yang panggil, ucap ibu, kemudian berdiri dari duduknya. Tidak lama setelah ibu pergi, aku pura-pura melupakan sesuatu di dalam mobil. Amel, aku tinggal sebentar ya, tidak apa-apa kan? Ucapku pada Amel. Tidak apa-apa kok mbak, jawabnya. Saya mau mengambil sesuatu di dalam mobil, ucapku, kemudian berdiri dan berlalu dari sana. Aku sengaja memperlambat langkah saat di depan kamar Mas Devan. Bahkan aku berhenti sejenak untuk mendengar percakapan Mas Devan dan ibunya. Tentunya aku juga mengawasi. Jangan sampai Amel melihatku menguping. Bisa kacau semuanya kalau dia melihatku. Devan, kenapa kamu bisa kecolongan begini sih? Kenapa Sania bisa datang ke sini? Tanya ibu dengan nada kesal. Devan juga nggak tahu, Bu. Semalam Devan pamit ke dia dengan alasan ibu sedang tidak enak badan. Jawab Mas Devan. Dasar bodoh kamu, Devan. Lalu bagaimana? Dia tidak bertanya tentang Amel kan? Tanya ibu terdengar khawatir. Ibu tenang saja soal Amel. Amel aman terkendali kok, Bu. Aku sudah bilang ke Sania kalau Amel itu anak kerabat ibu di kampung yang kerja di sini. Jawab Mas Devan. Baguslah kalau begitu. Jangan sampai Sania tahu kalau kamu dan Amel sudah menikah. Ucap ibu lagi. Dek. Apa? Jadi Mas Devan dan wanita bernama Amel itu sudah menikah. Bahkan ibu juga ikut terlibat. Kenapa mereka tega sama aku? Padahal selama ini aku selalu memberikan yang terbaik untuk Mas Devan dan juga ibunya. Aku bergegas kembali ke meja makan. Di sana terlihat Amel sedang menikmati sarapan di depannya. Wanita itu ternyata Maduko. Tanpa sepengetahuanku, Mas Devan menikah dengannya. Entah apa alasan Mas Devan menikah secara diam-diam dengan Amel. Bahkan ibu juga mendukungnya. 1 minggu berlalu setelah aku mengetahui hubungan Mas Devan dan Amel. Setelah hari itu, Mas Devan sudah jarang ke rumah ibunya. Dia bahkan selalu pulang tepat waktu, dan sikapnya terhadapku sudah kembali seperti dulu lagi. Mas, kita sudah menikah selama 2 tahun. Ucapku di sela makan siang. Iya? Terus kenapa? Tanya Mas Devan. Aku mau punya anak, Mas. Bagaimana kalau besok kita ke dokter untuk melakukan program hamil? Jawabku. Aku sengaja mengajak Mas Devan ke dokter untuk program hamil, karena aku ingin mengetahui hasil pemeriksaan dirinya. 3 hari yang lalu, aku memeriksakan diri ke dokter, dan dokter mengatakan kalau aku baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan organ produksiku, dan dokter juga mengatakan jika kemungkinan besar masalahnya ada pada Mas Devan, sehingga kami belum memiliki anak. Tidak menuntut kemungkinan alasan ibu merestui Mas Devan menikah secara sembunyi-sembunyi dengan Amel, karena aku yang tidak kunjung hamil. Jadi kalau aku tahu hasil pemeriksaan kesuburan Mas Devan, itu bisa jadi suatu keuntungan bagiku untuk membalas mereka. Kenapa harus besok sih? Lain kali saja ya, tolak Mas Devan. Mas, aku sudah buat janji dengan dokter Yani, Mas. Besok jam 2 siang. Ucapku menatapnya. Sania, kamu tahu kan kalau aku ini sibuk dan besok ada meeting dengan klien jam 2 siang. Ucap Mas Devan menatapku. Ya sudah, gimana kalau nanti sore saja, jam 4 sore kita ke klinik dokter Yani. Ucapku tidak mau kalah. Kamu itu gimana sih, Nia? Katanya sudah buat janji besok jam 2 siang. Ucap Mas Devan gusar. Aku bisa atur ulang jadwal dengan dokter Yani. Lagian dia kan sahabat mama, jadi gampang kan, Mas? Ucapku, tetap bersikeras ingin ke dokter. Ya sudahlah, terserah kamu saja. Ucap Mas Devan menyerah. Aku segera menelpon dokter Yani untuk mengubah jadwal periksaku.
Sore ini jam 4 aku akan ke klinik bersama dengan Mas Devan. Tentu saja aku sudah mengatur sedemikian rupa agar nanti Mas Devan tidak tahu hasil pemeriksaan kesuburan dirinya yang sebenarnya. Ya sudah, Mas. Aku pulang duluan ya. Nanti sore jangan lupa loh jemput aku di rumah. Kita ke klinik Dokter Riani, ucapku, kemudian meninggalkan restoran tempat kami makan siang. Aku melajukan mobil menuju sebuah mall. Aku ingin memanjakan diriku dengan sedikit berbelanja. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di mall. Setelah memarkirkan mobil, aku pun berjalan masuk ke dalam mall sambil melihat-lihat pakaian, tas dan sepatu yang dijual. Namun baru beberapa langkah berjalan, aku melihat dua orang yang sangat aku kenal juga berada di mall ini, dan mereka terlihat sedang memilih baju di sebuah toko baju dengan merek branded. Aku berjalan mendekati mereka. "Ibu, Amel," sapaku seramah mungkin. Kedua orang itu menoleh, dan nampak sekali raut wajah mereka terkejut melihatku. "Kalian di sini juga? Belanja apa, Bu?" tanyaku, pura-pura tidak menyadari keterkejutan mereka. "Oh iya, Amel, kata Mas Devan kamu kerja di sini juga ya? Kalau boleh tahu kamu kerja di mana? Kok jam segini berkeliaran di mall? Padahal ini kan masih jam kerja," tanyaku lagi. Terlihat Amel nampak gelagapan mendengar pertanyaanku. Tadi saya sudah izin tidak masuk kerja, Mbak," jawabnya asal. "Wah, kamu hebat ya, bisa izin tidak masuk kerja untuk jalan-jalan ke mall," ucapku melipat kedua tanganku di depan dada. "Bukan begitu, Sania. Tadi pagi Amel tidak enak badan, jadinya dia izin tidak masuk kerja," ucap ibu mertuaku, meluruskan ucapan menanti rahasianya itu. "Oh, begitu ya. Tidak enak badan, tapi kok ke mall sih? Kalau tidak enak badan ya periksalah ke dokter, bukan malah jalan-jalan ke mall," ucapku sengaja menyindirnya. "Iya, Mbak," jawab Amel kikuk. "Amel sudah baikan kok. Setelah minum obat, karena ibu suntuk di rumah aja, jadi ibu ajak dia ke mall." Lagi-lagi ibu terdengar seperti membela menantu rahasianya itu. "Oh, jadi begitu ya. Ngomong-ngomong duitnya dari mana nih? Bisa-bisanya belanja barang branded. Kamu emang kerja apa di Jakarta?" tanyaku lagi, sambil melihat paper bag berlogo sebuah brand yang terkenal. "Sania, kamu tidak sopan bertanya seperti itu kepada Amel," bentak ibu yang membuat beberapa pengunjung menoleh ke arah kami. "Sania tidak bermaksud seperti itu, Bu," ucapku membela diri. "Terus maksud Mbak apa bertanya seperti itu ke saya?" tanya Amel. Terlihat dari sorot matanya, dia tersinggung dengan pertanyaanku. "Saya hanya mau tahu saja kamu itu kerja apa. Karena setahu saya, barang yang kamu beli itu harganya lumayan mahal. Gini ya, kalau misalnya kamu kerja dengan gaji sesuai UMR, butuh waktu sekitar 11 bulan menabung untuk bisa membeli barang ini. Sementara kata Mas Devan, kamu kan baru 6 bulan di sini." Ucapku memandangnya dan menyunggingkan senyuman manis. Aku yakin dia pasti tidak tahu mau menjawab apa. Kena kamu sekarang." "Cukup, Sania," bentak ibu mertuaku, karena aku terus mencecar Amel dengan pertanyaan yang tentunya tidak bisa ia jawab. "Loh, memangnya kenapa sih, Bu? Aku kan hanya ingin tahu kalau Amel ini kerjanya apa. Ingat dia tinggal di rumah ibu loh. Kalau misalnya dia kerja tidak benar, ibu juga nanti yang kena masalah juga. Kena malu juga kan, Bu?" jawabku santai. Terlihat wajah ibu mertuaku merah pada menahan amarah mendengar ucapan kalimat kerja yang tidak benar. "Sudah, Amel, ayo kita pulang saja.
Kamu tidak usah mendengarkan apa kata Sania, ucap ibu mertuaku, kemudian menyimpan baju yang tadi dipegangnya, kemudian menarik tangan Amel pergi dari sini. Aku tersenyum sinis melihat mereka pergi. Aku yakin ibu dan Amel pasti sangat tersinggung dengan ucapanku tadi. Rasakan kalian berdua. Ini baru saja permulaan. Tunggulah kejutan-kejutan dariku selanjutnya yang akan membuat kalian jantungan. Aku membeli beberapa potong baju, tas dan juga sepatu. Setelah itu aku bergegas meninggalkan mall. Aku melajukan mobilku kembali ke rumah. Masih ada waktu sekitar 1,5 jam sebelum Mas Devan menjemputku ke klinik Dokter Yani. Aku ingin merebahkan tubuhku sejenak. Rasanya tubuhku ini butuh istirahat, walau hanya beberapa saat. Tak lama kemudian, aku sudah sampai di rumah. Setelah memarkirkan mobil di garasi, aku bergegas masuk dan langsung menuju kamar untuk rebahan. Sesampainya di kamar, aku langsung menghempaskan tubuhku ke atas ranjang. Ya Allah, kuatkanlah aku menghadapi semua ujian ini. Kurang 15 menit jam 4, Mas Devan sudah datang. Dia masuk ke dalam kamar saat aku sedang bersiap-siap. Kamu belum siap? Tanyanya mendapatiku memoles lipstik ke bibirku. Sudah, Mas, jawabku menyimpan kembali lipstik ke tempatnya. Ayo, Mas, ucapku, kemudian mengambil tas lempang yang tergantung di samping meja rias. Mas Devan memandangku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kamu kenapa, Mas? Apa ada yang salah sama penampilanku? Tanyaku. Tidak kok. Ya sudah, ayo kita berangkat, ucapnya, kemudian berlalu keluar kamar. Aku mengekor di belakangnya. Mas Devan sudah keluar rumah duluan, sementara aku masih di ruang tengah. Bi, nanti tidak usah masak ya untuk makan malam, pesan saja dari catering langganan, ucapku menyerahkan 10 lembar uang 100-an. Untuk berapa orang, Non? Tanya Bi Asih. Pesan untuk 5 orang, Bi. Pesan makanan seperti biasa saja ya, ucapku. Baik, Non, jawabnya. Usahakan makanannya sudah sampai ke rumah sebelum jam 7 malam, ucapku lagi. Baik, Non. Ya sudah, kalau begitu, saya keluar dulu ya sama Bapak. Tolong rumah dibersihkan dan dirapikan, ucapku sebelum melenggang pergi. Aku sengaja menyuruh Bi Asih memesan makanan dari catering langgananku, karena malam ini aku akan mengundang ibu dan juga Amel untuk makan malam di sini. Lama banget sih, celetuk Mas Devan begitu aku masuk mobil. Tadi aku bicara sebentar sama Bi Asih, Mas, ucapku sambil memakai seatbelt. Mas Devan tidak bicara lagi. Dia menstarter mobilnya, kemudian dengan perlahan ia mulai melajukannya, meninggalkan rumah menuju klinik Dokter Yani. Mas, nanti jemput ibu dan Amel untuk makan malam di rumah kita ya. Aku sudah memesan makanan di catering langganan kita, ucapku memecahkan keheningan di dalam mobil. Jawab Mas Devan terlihat acuh. Tidak lama kemudian, kami sudah sampai di depan klinik Dokter Yani. Setelah memarkirkan mobil, aku dan Mas Devan turun dan masuk ke dalam klinik. Bu Sania sudah datang. Ayo, langsung saja masuk ke ruangan saya, ucap Dokter Yani yang kebetulan baru saja menunaikan sholat asar di sebuah musola samping ruangan. Terima kasih, dokter, ucapku, kemudian mengikutinya masuk ke dalam ruangannya. Di dalam ruangan itu, aku dan Mas Devan menceritakan masalah kami yang ingin memiliki anak. Setelah itu dilakukanlah serangkaian pemeriksaan terhadap Mas Devan, karena sebelumnya aku sudah periksa dan hasilnya aku normal. Tidak ada masalah pada diriku. Loh, kok kamu tidak periksa juga sih? Tanya Mas Devan heran. Kamu duluan ya, Mas, nanti aku belakangan. Iya kan, Dok? Aku meminta pembelaan dari Dokter Yani. Iya, Pak Devan. Bu Sania benar. Bu Sania akan diperiksa nanti setelah Anda, jawab Dokter Yani dengan lembut.
Setelah beberapa saat, kalau hasil pemeriksaannya sudah keluar, saya akan menghubungi Bu Sania, ucap Dokter Yani. Baik dok, terima kasih banyak ya, ucapku. Sama-sama Bu, semoga harapannya untuk memiliki anak cepat terwujud ya. Amin, ucap Dokter Yani sebelum kami meninggalkan klinik itu. Aku memang sudah menceritakan semuanya ke Dokter Yani, perihal masalahku dengan Mas Devan, dan dia bersedia untuk membantuku. Kebetulan Dokter Yani ini sahabat baik mamaku, dan dia sangat sayang kepadaku. Dia sudah menganggapku sebagai putrinya sendiri. Maklum Dokter Yani hanya memiliki satu anak laki-laki, yang usianya hampir sama denganku. Tepat jam 7 malam, Mas Devan datang bersama ibu dan Amel. Aku memang sengaja menyuruhnya untuk menjemput ibu mertuaku dan istri rahasianya itu. Selamat datang di rumah saya, Amel, sambutku dengan hangat. Amel terlihat memperhatikan setiap sudut rumahku. Mungkin dia takjub dengan arsitekturnya yang elegan, dan juga furnitur dalam rumah ini yang terlihat elegan dan mewah, berbeda dengan yang biasa ia lihat di rumah ibu mertuaku. Ayo Bu, Amel, kita langsung saja ke meja makan. Saya sudah siapkan makan malam yang spesial untuk kalian, ucapku tersenyum dengan manis. Lagi-lagi Amel terlihat memperhatikan penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Malam ini aku memang hanya memakai piyama berbahan satin yang lembut dan warna merah maron, namun nampak elegan. Kok kamu bengong sih, Mel? Ayo, ucapku, kemudian menarik tangannya. Aku sengaja bersikap seramah mungkin kepada Amel di hadapan Mas Devan. Kamu yang masak semua ini, Sania? Tanya ibu mertuaku. Kemudian dia duduk di salah satu kursi. Oh, tidak dong Bu. Mana sempat aku masak sebanyak ini. Semua ini kupesan di catering langgananku, Bu. Jawabku tersenyum. Semuanya? Tanya ibu dengan mata terbelalak. Iya Bu, emangnya kenapa? Tanyaku. Kamu itu kok boros banget sih? Ucap ibu mertuaku terdengar tidak suka. Loh, kok boros sih Bu? Semua ini aku pesan untuk makan malam kita, untuk menyambut kedatangan tamu spesial Bu. Ucapku tersenyum, melirik ke arah Amel yang nampak kikuk. Sudah, tidak usah berdebat. Lebih baik kita makan saja, ucap Mas Devan menghentikan pembicaraanku dengan ibunya. Jam 8:30 malam, Mas Devan bersiap untuk mengantarkan ibu dan Amel pulang. Namun aku mencegahnya. Biar supir saja yang mengantarkannya, Mas, ucapku menghentikan langkahnya. Loh, kok gitu nih ya? Ucap ibu tidak terima. Ini kan sudah malam. Mas Devan pasti sudah capek kan? Dia juga harus istirahat juga kan, Bu? Jawabku. Tapi dia kan bisa istirahat di rumah ibu. Jawab ibu mertuaku tidak mau kalah. Ya sudah deh. Itu di luar Pak Mail sudah siapin mobil. Ucapku mengarahkan pandangan keluar. Tidak apa-apa nih ya. Biar aku mengantarkan ibu sama Amel pulang. Ucap Mas Devan. Ya sudah kalau begitu aku ikut ya Mas, ucapku. Ngapain sih kamu ikut segala? Ucap Mas Devan kesal. Aku juga mulai terpancing emosi mendengar ucapan Mas Devan. Memangnya kenapa kalau aku ikut Mas? Tanyaku tak mau kalah. Kamu di rumah sajalah, ucap Mas Devan. Biarin saja si ibu sama Amel diantar pulang sama supir, ucapku lagi. Ibu tidak mau diantar sama supir, ucap ibu ngotot. Oh, ya sudah kalau begitu. Nginap aja di sini, Bu. Kamar tamu di rumah ini kan ada 2. Jawabku langsung. Besok Amel harus masuk kerja, jadi tidak bisa nginep, jawab ibu lagi. Ya sudah, biarkan supir yang mengantar kalian pulang, ucapku mulai tersulut emosi. Sudah. Ibu sama Amel biar aku yang mengantar, ucap Mas Devan.
kemudian berjalan keluar rumah diikuti oleh ibu dan juga Amel. Aku yang tidak terima segera masuk ke dalam kamar mengambil tas dan ponsel, dan cepat-cepat menyusul Mas Devan keluar. Terlihat Amel hendak membuka pintu depan. Kamu di belakang saja, Amel. Itu tempat saya. Ucapku mendorong Amel, kemudian masuk ke dalam mobil. Loh, Sania, ucap Mas Devan, begitu aku duduk di sampingnya. Kenapa, Mas? Kamu harap Amel yang akan duduk di sampingmu? Tanyaku. Tidak kok, jawab Mas Devan gugup. Terus kenapa? Kenapa kamu terkejut seperti itu, Mas? Tanyaku ketus karena moodku sudah benar-benar rusak. Ya, tidak apa-apa, jawab Mas Devan, kemudian melajukan mobilnya setelah Amel masuk. Dari kaca dapat kulihat ekspresi Amel yang tidak suka aku ikut dan duduk di depan. Pasti dia ingin sekali duduk di tempatku, supaya dia merasa menjadi nyonya. Jangan mimpi kamu, Amel. Kamu akan menggantikan tempatku sebagai nyonya. Tidak lama kemudian, kami sampai di rumah ibu. Setelah memarkirkan mobil Mas Devan, aku, ibu dan juga Amel turun dari mobil. Aku berjalan cepat ke dekat Mas Devan dan menggandeng tangannya. Sekilas Amel terlihat tidak suka dengan apa yang aku lakukan. Mas, kita langsung pulang saja yuk, ucapku sedikit manja. Kamu kenapa sih, Nia? Buru-buru banget, tanya ibu mertuaku terdengar tidak suka. Loh, memangnya kenapa, Bu? Aku dan Mas Devan juga butuh istirahat. Apalagi saat ini kita sedang program hamil. Jadi tidak boleh terlalu capek. Jawabku bersandar manja di bahu Mas Devan. Program hamil? Tanya Amel. Iya, emangnya kenapa? Jawab dan tanyaku balik. Oh, nggak apa-apa kok, Mbak. Jawab Amel kikuk. Alah, percuma saja program hamil. Ya kalau memang sudah mandul, diapain juga tetap aja tidak bisa hamil. Ucap ibu memutar bola matanya. Yang mandul itu siapa sih, Bu? Tanyaku tidak suka dengan ucapan ibu barusan. Ya kamulah, Sania. 2 tahun menikah kok belum juga hamil? Lihat tuh si Amel, baru... Ibu, ucap Mas Devan, menghentikan ucapan ibunya. Seketika ibu mertuaku sadar kalau baru saja dia salah ucap. Aku mengangkat satu alisku, berusaha mencerna perkataan ini barusan. Apa maksudnya ibu menyebut nama Amel? Amel kenapa, Bu? Tanyaku berusaha mengorek-ngorek informasi. Tidak apa-apa, Nia, jawab ibu dengan gugup. Jawab saja, Bu, dengan jujur. Amel kenapa? Tanyaku sekali lagi. Namun kali ini suaraku naik 1 okta. Tidak apa-apa, Sania. Sudahlah, ibu sudah capek. Ibu mau istirahat, ucap ibu, kemudian berlalu masuk ke dalam rumah dan langsung diikuti oleh Amel. Aku akan mencari tahu apa yang sedang disembunyikan oleh ibu mertuaku dan juga Mas Devan, serta juga Amel. Ayo kita pulang, ucap Mas Devan melepaskan tanganku dari lengannya. Kemudian dia masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku terus berkelana memikirkan ucapan ibu tadi. Dia mengataiku mandul. Oke, sekarang bisa dipastikan salah satu alasan ibu merestui Mas Devan dan Amel menikah secara diam-diam. Itu karena aku tidak kunjung memberikannya cucu. Tapi kenapa harus diam-diam? Kenapa tidak berterus terang saja kepadaku? Selama ini yang bermasalah adalah anaknya, bukan aku. Jadi kalau sampai nanti Amel hamil, bisa dipastikan juga itu bukan anak Mas Devan. Aku tidak sabar menunggu hasil pemeriksaan Mas Devan keluar dan menunggu kabar jika istri rahasianya itu hamil. Tapi yang paling aku nantikan adalah bagaimana reaksi mereka ketika mereka tahu kalau selama ini aku sudah tahu perbuatan yang curang itu. Tunggu saja, Bu, Mas Devan, aku akan memberikan kejutan untuk kalian berdua. Keesokan harinya,
Saat sedang sarapan, aku meminta izin untuk menginap di rumah orang tuaku di Semarang. Mas, hari ini aku mau ke Semarang ya. Aku mau nginep beberapa hari di rumah papa. Soalnya aku kangen sama mama dan papa, Mas. Ada apa emangnya di Semarang? Tanya Mas Devan. Ya aku kangen aja sama mama dan papaku. Jawabku sekenanya. Kamu tidak mau ikut, Mas? Sudah lama loh kita nggak ke sana. Ajakku. Lain kali saja deh. Aku lagi sibuk. Di kantor banyak kerjaan. Jawabnya sambil meneguk segelas air. Ya sudah aku berangkat, ucapnya. Lalu berdiri dan mengambil tas kerjanya. Hati-hati di jalan ya Mas, ucapku. Setelah Mas Devan pergi, aku bergegas menuju ke rumah papa dan mama di Semarang. Namun hatiku tidak tenang. Aku menyempatkan diri mampir untuk menjemput Nadia, sepupuku yang paling bisa menyimpan rahasia dan selalu mendukungku. Nadia, aku butuh teman untuk perjalanan jauh. Sekalian kamu liburan ke Semarang, kataku begitu dia membuka pintu. Loh, kenapa mendadak banget sih? Wajahmu juga pucat sekali. Ada apa, Sania? Tanya Nadia dengan wajah penuh kekhawatiran. Akan aku ceritakan nanti di jalan. Ayo cepat, pintaku singkat. Di dalam mobil, sebelum benar-benar meninggalkan Jakarta, ku ambil ponsel dan menelpon Aldo. Aldo, di mana Pak Devan sekarang? Awasi setiap langkah dan laporkan kepadaku, perintahku. Siap Non Sania, sudah saya amati sejak tadi. Tadi pagi setelah dari rumah, Pak Devan memang langsung menuju ke rumah ibunya. Lapor Aldo. Bagus, awasi terus. Aku tunggu kabar selanjutnya. Baru sekitar setengah perjalanan, sebuah pesan masuk dari Dokter Yani. Jantungku berdebar kencang saat membukanya. Sania, hasil lab sudah keluar. Devan positif mengidap teratozospermia berat. Sebagian besar spermanya tidak memiliki ekor, sehingga sangat sulit bahkan hampir mustahil membuahi sel telur. Ini penjelasan medis mengapa kalian belum dikaruniai anak. Aku membacanya berulang kali. Pandanganku berkunang-kunang. Ternyata dia yang mandul. Nadia, ini buktinya, bisiku gemetar, menyodorkan ponsel pada Nadia yang duduk di sampingku. Selama ini dia dan ibunya menyalahkanku, menikahi wanita lain diam-diam, tapi ternyata dia yang bermasalah. Nadia membaca pesan itu, matanya melotot. Astaga Sania, ini gila. Jadi, kalau Amel itu benar-benar hamil, anaknya pasti bukan anak Devan dong. Itu yang sedang aku pikirkan Nadia, kataku. Suaraku meninggi karena emosi yang campur aduk antara lega, marah dan kebingungan. Seperti gayung bersambut, teleponku berdering. Aldo menelponku. Aldo, apa ada kabar baru? Tanyaku cepat. Langsung menyambutnya. Ada Non, ini kabar besar. Saya sudah selidiki latar belakang si Amel seperti yang Non minta. Dan ternyata... Aldo terdengar seolah-olah memilih kata-kata. Ternyata apa Aldo? Jangan dipotong-potong, desaku. Ternyata sebelum dilamar oleh Pak Devan, Amel bekerja di sebuah tempat pijat plus-plus di daerah Kemayoran, Non. Dia bukan sekedar gadis desa yang polos, seperti yang mungkin mereka kira. Dia keluar dari pekerjaannya itu setelah berpacaran dengan Pak Devan, agar masa lalunya tidak diketahui. Aku terdiam. Sekarang semuanya sudah jelas. Aku yakin saat mereka berpacaran, mereka pasti pernah melakukan hubungan suami istri.
Dan aku yakin Amel pun sudah sering melakukan hal seperti itu dengan pria lain. Karena itu aku yakin kehamilannya bukan dari hasil buah Mas Devan, tetapi laki-laki lain. Terima kasih untuk kabarnya, Aldo. Ini sangat berharga. Lanjutkan pengawasanmu. Aku menutup telepon dan menatap Nadia yang sudah menyimpulkan segalanya dari percakapan sepihakku. Jadi si Amel itu memang wanita yang gak bener ya? Nadia menggeleng-gelengkan kepalanya tak percaya. Bukan tidak bener lagi. Ternyata wanita kotor yang lebih menjijikan daripada sampah, kataku. Dan untuk pertama kalinya sejak berangkat, senyum tipis mengembang di bibirku. Setelah hampir 6 jam, akhirnya kami tiba di rumah megah orang tuaku di Semarang. Begitu melihatku, Mama langsung menyambutku dengan pelukan. Sania sayang, kenapa wajahmu lesu sekali, Nak? Dan datang mendadak seperti ini? Tanya Mama. Papa juga datang menghampiriku. Wajahnya penuh tanda tanya. Devan mana, Sania? Dia tidak ikut. Air mataku yang aku tahan selama perjalanan akhirnya tumpah juga. Aku menceritakan semuanya, mulai dari kecurigaanku, pengakuan diam-diam Mas Devan dan Amel, hingga hasil pemeriksaan dokter dan latar belakang Amel yang sesungguhnya. Tidak ada yang aku sembunyikan. Papa langsung berdiri, wajahnya merah pada marah. Apa? Dasar bajingan itu anak sama ibunya. Berani-beraninya mempermainkan anakku. Aku akan menghancurkan Devan. Aku akan pecat dia besok juga. Dan aku akan... Papa, tidak, Pa. Potongku, memegangi tangannya yang sudah mengepal. Memecatnya dan menghancurkannya terlalu mudah, Pa. Itu tidak akan cukup untuk menyakiti mereka. Lalu apa yang kamu mau, Nak? Tanya Papa bingung. Aku ingin mereka merasakan sakit yang lebih dalam. Aku ingin mereka tahu bahwa akulah yang memegang kendali. Aku ingin mempermalukan mereka di puncak kebahagiaan palsu mereka, Pa. Biarkan mereka berbahagia dulu dengan bayi yang bukan darah daging mereka. Dan saat itulah aku akan menghancurkan segalanya. Suasana menjadi hening. Nadia memandangku dengan takjub, sementara Papa dan Mama saling memandang, kagum sekaligus khawatir dengan rencanaku. Papa percayakan ini kepadaku. Aku akan membalasnya dengan caraku sendiri, Pa. Yang aku butuhkan sekarang adalah dukungan dan restu dari Papa dan Mama. Papa akhirnya menghela nafas panjang, lalu memelukku dengan erat. Baiklah, Nak. Lakukan dengan caramu sendiri. Tapi ingat ya, Papa dan Mama akan selalu di sini untukmu. Kami akan mendukungmu sepenuhnya. Dalam pelukan Papa, aku tersenyum. Perang baru saja akan dimulai, dan aku sudah memegang semua senjata untuk memenangkannya. Setelah mendapatkan restu dan dukungan penuh dari Papa dan Mama, aku merasa lebih tenang dan siap menghadapi badai. Esok paginya, aku, Nadia, dan Pak Willy, pengacara handal keluarga yang sudah seperti paman, terbang kembali ke Jakarta. Aldo sudah kutinggalkan pesan untuk menjemput kami di bandara dengan semua barang bukti yang berhasil dikumpulkan, termasuk file lengkap masa kelam Amel. Non, semuanya sudah siap. Laporan dari orang yang aku sewa, rekaman, dan dokumen cetak medis dari Dokter Yani sudah dalam map rahasia, Non. Lapor Aldo begitu kami bertemu. Wajahnya serius. Bagus, Aldo. Sekarang kita langsung ke kantor Papa. Perintahku. Kami bergegas menuju perusahaan Papa. Begitu kami sampai, aku langsung memanggil kepala tim audit internal. Saya mau semua laporan keuangan yang melibatkan Devan, terutama dalam 6 bulan terakhir. Periksa dengan teliti.
Selipkan sekecil apapun tidak boleh terlewatkan. Instruksiku dengan tegas. Tim audit bekerja cepat, dan benar saja, dugaanku ternyata benar. Dalam waktu beberapa jam, mereka menemukan penyimpanan dana perusahaan yang mencapai hampir 300 juta rupiah. Uang itu dialihkan ke beberapa rekening yang tak dikenal dengan modus invoice fiktif. Pak Willy menggeleng-geleng melihat laporannya. Ini sudah masuk tindak pidana korupsi, Bu Sania. Kita harus laporkan ke pihak berwajib. Lakukan, Pak Willy. Saya ingin ini segera diproses secepatnya, kataku dengan mantap. Sementara Pak Willy mengurus laporan ke polisi dan pembuatan BAP, teleponku berdering. Itu dari anak buah Aldo yang mengawasi rumah ibu mertuaku. Non, mereka ada di rumah. Semuanya lengkap, Non. Ada Pak Devan, ibunya dan si Amel. Senyum tipis mengembang di bibirku. Ini saatnya. Aldo, siapkan tim. Pak Willy, tolong hubungi pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Kita akan segera ke sana. Tepat pukul 9 malam, rumah ibu mertuaku sudah dikepung. Aku, Nadia, Aldo, Pak Willy, dan beberapa anggota polisi mendatangi pintu utama setelah meminta izin dari ketua RT setempat. Tok tok tok, pintu dibuka oleh Devan. Matanya terbelalak melihatku, lalu melihat polisi di belakangku. Sania, kamu mau apa bawa polisi ke sini? Teriaknya dengan nada mengancam. Penangkapan kamu, Mas, atas nama hukum, jawabku dingin. Ibu mertuaku muncul dengan wajah panik. Sania, kamu sudah gila ya? Jangan macam-macam kamu di sini. Ini rumahku. Tenang saja, Bu. Kami ada urusan dengan Devan dan Amel, sahut Pak Willy dengan tenang sambil menunjukkan surat perintah. Devan mencoba melawan. Atas dasar apa kamu menangkapku? Kamu hanya wanita mandul yang iri melihat Amel hamil anakku. Dar, hinaannya seperti pisau, tapi aku sudah kebal. Dengan tenang, ku ambil selembar kertas dari map yang dibawa Aldo dan kusodorkan ke hidungnya. Baca baik-baik, Devan. Teratosus spermia kamu yang mandul. Sperma cacatmu tidak mungkin membuahi siapapun. Jadi anak dalam kandungan istri sirihmu itu anak siapa? Devan membacanya. Wajahnya berubah pucat pasi. Tangannya gemetar. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Ini pasti bohong. Bohong? Ini catatan medis resmi, tidak mungkin dimanipulasi. Saat itu, Amel yang ketakutan mencoba berbicara. Ini memang anaknya Mas Devan. Aku tidak bersalah. Aku memandangnya dengan tajam. Sudahlah, Amel. Jangan mempermalukan dirimu lagi. Aku tahu segalanya. Tempat pijat plus-plus di Kemayoran, bukan? Kamu pikir dengan menjadi wanita desa yang lugu, kamu bisa mengelabui semua orang? Devan dan ibunya terkesiap, menatap Amel dengan pandangan berbeda. Devan dengan pengkhianatan, ibunya dengan kekecewaan yang mendalam. Amel, apa itu benar? Desak Devan, suaranya parau. Amel hanya menunduk, tidak bisa lagi membantah. Devan terjatuh ke lantai, tangannya menutupi wajahnya. Dia mulai menangis terseduh-seduh, menyadari betapa dia telah dikhianati oleh wanita yang dianggapnya suci, dan betapa dia telah menghancurkan hidupnya sendiri dan hidupku. Kalian semuanya ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata seorang polisi sambil memborgol Devan yang tidak lagi melawan. Aku memandangi mereka dibawa pergi. Tidak ada rasa puas, hanya kehampaan. Tapi setidaknya keadilan mulai ditegakkan. Beberapa minggu berlalu, proses hukum berjalan dengan kecepatan yang nyaris tak terduga. Koneksi Papa dan ketelitian Pak Willy memastikan bahwa kasus terhadap Devan kuat dan tak terbantahkan. Di pengadilan,
saat hakim membacakan vonis 4 tahun penjara dan kewajiban mengembalikan seluruh uang perusahaan yang diselewengkan sebesar 300 juta rupiah. Aku duduk di bangku penonton dengan tenang. Nadia memegangi tanganku dengan erat. Devan yang dulu begitu angkuh, kini nampak mengecil dalam seragam tahanan. Matanya kosong, tanpa semangat. Dia bahkan tidak berani menatapku. Aku tidak merasa bersalah. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya, dan ini adalah konsekuensi dari pengkhianatannya. Apakah kamu sudah puas? Tanya Nadia pelan saat kami keluar dari gedung pengadilan. Aku menghela nafas. Puas? Tidak juga. Aku hanya merasa ini sudah selesai, seperti sebuah bab yang akhirnya ditutup. Nasib ibu mertuaku bahkan lebih tragis. Kejatuhan anak semata wayangnya adalah pukulan terakhir yang menghancurkan jiwanya yang sudah rapuh. Impiannya untuk memiliki cucu pupus sudah digantikan dengan kenyataan pahit bahwa anaknya adalah seorang penipu dan koruptor, dan calon cucunya bukanlah darah dagingnya. Aku mendapatkan kabar dari tetangga bahwa dia sering berkeliaran di sekitar rumah dengan baju yang lusuh, berbicara sendiri tentang bayi dan cucu yang tidak kunjung datang. Pihak berwajib akhirnya menempatkannya di sebuah panti sosial milik dinas sosial. Aku sempat mengunjunginya sekali, hanya untuk memastikan dia tidak lagi mengenaliku. Dia hanya terus menyanyikan lagu pengantar tidur untuk bayi bayangannya. Aku pergi dengan perasaan sedih yang aneh, bukan karena kehilangan, tetapi karena melihat betapa keinginan yang egois bisa menghancurkan seseorang. Dan Amel, hidupnya berputar seperti roda yang jatuh ke dalam lubang yang sama, bahkan lebih dalam. Kabar tentangnya sampai kepadaku melalui Aldo, yang masih sesekali memantau. Dia kembali ke kehidupan lamanya sebagai terapis di tempat pijat ilegal, mencoba melupakan masa lalunya yang singkat sebagai nyonya yang diimpikan. Namun kali itu nasibnya tidak berpihak. Dia tertangkap dalam sebuah razia besar-besaran, bukan hanya pesta miras dan narkoba, tetapi juga terlibat dalam jaringan perdagangan anak di bawah umur yang menjijikan. Vonis untuknya jauh lebih berat, 10 tahun penjara. Terkadang aku berpikir, dia adalah korban dari lingkaran setan kemiskinan dan eksploitasi. Tapi kemudian aku ingat betapa dia dengan mudahnya membohongi Devan dan ibunya, dan ikut dalam permainan mereka. Empati itu telah lenyap. Dengan semua itu berakhir, fokusku sepenuhnya beralih pada perusahaan. Kini aku duduk di kursi direktur utama, kursi yang seharusnya diduduki oleh Devan. Awalnya terasa asing dan menakutkan. Banyak karyawan senior yang meragukanku, memandangku sebagai anak kos yang hanya datang karena warisan. Tapi aku membuktikan mereka salah. Dengan bantuan tim baru yang aku bentuk dengan mentor dari papa, yang kini lebih sering menelpon untuk memberikan nasihat bisnis daripada menanyakan kabar cuaca. Aku pelan-pelan membenahi perusahaan. Aku membereskan lubang-lubang yang ditinggalkan oleh Devan, menerapkan sistem yang lebih transparan, dan bahkan berhasil merebut beberapa klien besar yang sempat hilang. Aku juga pulang ke Semarang lebih sering. Meja makan besar di rumah orang tuaku yang dulu terasa sepi, kini kembali ramai dengan tawaku dan cerita-cerita tentang perusahaan. Mama selalu menyiapkan makanan favoritku, dan papa dengan bangganya yang tersembunyi. Aku bertanya tentang strategi pemasaran terbaru yang kuterapkan. Kau tumbuh menjadi wanita yang kuat, sayang, ujar papa suatu malam saat kami duduk di teras. Kami selalu percaya kepadamu. Hidupku mungkin tidak lagi sama seperti dulu saat aku percaya pada cinta dan pernikahan yang bahagia. Luka pengkhianatan itu masih ada, seperti bekas luka yang kadang terasa perih ketika hujan akan turun. Tapi aku belajar banyak. Aku belajar bahwa keadilan tidak selalu turun dari langit. Terkadang kita harus berani berdiri dan memperjuangkannya sendiri, dengan kepala tegak dan bukti yang kuat.
Aku juga belajar bahwa keluarga adalah fondasi terkuat, dan tentang cinta mungkin suatu hari nanti. Tapi untuk sekarang, aku bahagia dengan diriku sendiri. Aku, Sania, telah melalui badai dan berhasil melaluinya. Aku tidak lagi menjadi korban. Kini di balik meja kerjaku yang baru, melihat keluar jendela ke arah kota Jakarta yang sibuk, aku tersenyum. Lembaran baru telah terbuka, dan aku siap menulis kisahku sendiri tanpa Devan, tanpa Amel, tanpa ibu mertua yang manipulatif. Ini adalah kisahku, dan aku akan menjadikannya luar biasa. Tamat.